Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ani Fitriani, saya dari kelompok 3. Di sini nanti saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang money changer. Adapun subbab dari kelompok kami yaitu 1. Pengertian dan syarat akad money changer, yang kedua adalah ciri dan jenis money changer, dan yang selanjutnya adalah pendapat ulama fatwa MUI tentang money changer, dan yang terakhir adalah azas hukum money changer menurut Islam dan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, untuk materi yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan money changer gitu ya teman-teman. Jadi, pengertian money changer dalam beberapa kamus bahasa Arab, transaksi valuta asing diistilahkan dengan kata al-saf, yang berarti jual beli valuta asing atau dalam istilah bahasa Inggris adalah money changer itu sendiri. Nah, jadi pengertian money changer adalah tempat pertukaran atau tempat jual beli mata uang asing. Atau juga dapat diartikan pertukaran mata uang dengan uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis. Seperti halnya dolar dengan rupiah, rupiah dengan ringgit, ataupun dengan yang lainnya. Untuk yang kedua adalah syarat-syarat money changer. Jadi apa sih syarat-syarat money changer gitu ya teman-teman. Jadi money changer dapat dikatakan atau memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah masing-masing pihak saling menyerah terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini dihindarkan dari terjadinya riba nasi'ah. Jadi jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah, maka akad al-saf atau akad money changer yang pertama ini nanti akan batal. Itu yang kedua, jika ada al-saf dilakukan atas barang sejenis, maka harus timbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas ataupun model cetakannya. Untuk yang ketiga, pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai. Artinya, masing-masing pihak harus menerima atau menyerah terimakan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan atau pada saat itu juga. Nah, untuk selanjutnya adalah tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual barang atau jual beli tanpa ada hak kepemilikannya. Untuk yang kelima, harus dihindari jual beli kiar atau jual beli bersyarat. Misalnya, A, setuju membeli barang dari B, harus ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Itu tidak boleh. Nah, untuk yang terakhir adalah kiar syarat tidak berlaku dalam akad al-saf atau money changer ini, teman-teman. Kenapa? Karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai, sedangkan kiar itu sendiri merupakan syarat mengidentifikasikan jual beli secara tidak tunai. Nah, adapun jenis-jenis money changer. Nah, jenis-jenis money changer di sini nanti saya sebutkan ada 4. Untuk jenis yang pertama adalah transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Ini hukumnya boleh, karena ini tuh dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari tadi dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Untuk yang kedua yaitu transaksi forward, yang disebut juga dengan transaksi berjangka, yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Untuk kurs pembayaran pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Nah, untuk yang selanjutnya adalah transaksi swap. Transaksi swap adalah transaksi atau suatu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual valuta asing yang sama dengan harganya forward. Nah, untuk yang terakhir yaitu transaksi option, yaitu transaksi atau kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka memberi atau hak untuk menjual yang harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing dalam harga dan jangka waktu yang atau tanggal akhir tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pendapat MUI tentang money changer. Jadi, Fatwa Dewan Syariah Nasional itu berpendapat membolehkan transaksi jual beli mata uang asing dengan ketentuan tidak ada
spekulasi atau untuk menguntung, dan kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Dan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan dan secara tunai. Serta apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai tersebut. Jadi, akhirnya hendak para pelaku jual beli valuta asing ini dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dilarang dalam melakukan transaksi valuta asing, sehingga jual beli valuta asing yang dilakukan diperbolehkan menurut syariat Islam dan juga sejalan dengan para fatwa-fatwa. Nah, adapun dasar hukum money changer. Dasar hukum money changer terdapat dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29 dan hadis maupun ijma. Nah, adapun rukun money changer ada 3, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya harta atau uang yang diperjualbelikan, dan adanya lafadz ataupun adanya akad. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.